Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syara Zulia Sania Mofiro dengan NIM 0515511114, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas 1 dari basis data, yaitu di sini kita disuruh membuat IRD pada studi kasus yang telah disediakan. Nah, studi kasusnya itu sendiri adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1 dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, di sini saya perlu bantuan web browser, yaitu Lucidcard. Saya menggunakan Lucidcard untuk membuat IRD. Kemudian saya membutuhkan tabel-tabel, yaitu tabel simbol untuk membantu membuat IRD. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi itu apa aja entity yang digunakan pada studi kasus yang telah disediakan ini. Nah, pada studi kasus yang telah disediakan ini, entity yang digunakan adalah mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan juga dosen. Oke, untuk entity kita bisa gunakan simbol, yaitu persegi panjang seperti ini. Kita tambahkan pertama ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, selanjutnya ada dosen. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, selanjutnya kita harus menentukan atribut-atribut apa yang bisa digunakan di ketiga entity ini. Mungkin di entity mahasiswa kita bisa menambahkan NIM dan nama mahasiswa. Untuk atribut kita bisa gunakan simbol yang ini. Kita pakai ini. Kayak ini. Pertama adalah NIM. Bisa taruh sini. Terus nama. Selanjutnya adalah atribut mata kuliah. Untuk atribut mata kuliah sendiri mungkin kita bisa pakai kode MK dan nama MK. MK itu mata kuliah. Kita pakai kode MK, kemudian kita pakai nama MK. Terus ini. Selanjutnya untuk atribut dosen sendiri mungkin kita bisa pakai nomor induk dosen dan juga nama dosen. Kita singkat NID. Terus nama dosen. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa tentuin relasi antar
setiap entity kayak mahasiswa ke mata kuliah atau mata kuliah ke dosen. Nah, sesuai studi kasusnya, untuk mahasiswa akan mengambil mata kuliah minimal 1 dan mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Berarti kalau misalkan satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah, relasinya one to many. Nah, di sini kita bisa pakai simbol yang ini, one to many. Oke. Untuk many itu oke. Yang ini tapi simbolnya kita balik. Ini kita tebelin biar kelihatan. Mungkin seperti ini. Mahasiswa ke mata kuliah adalah one to many karena satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil beberapa mahasiswa. Oke, selanjutnya untuk mata kuliah ke dosen, bentar, kayaknya ada kesalahan. Kita belum nentuin relasi antar mahasiswa ke mata kuliah atau mata kuliah ke dosen. Wait, nggak kesini. Untuk relasi mahasiswa ke mata kuliah, kita bisa pakai simbol yang relation, belah ketupat, pakai ini. Untuk relasi mahasiswa ke mata kuliah sendiri mungkin kita bisa pakai meregistrasi. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Terus selanjutnya mata kuliah ke dosen. Ntar kita ambil simbolnya dulu. Untuk mata kuliah ke dosen, kita bisa ambil relasi mengajar. Mata kuliah diajar oleh dosen. Kayak gini. Oke, selanjutnya kita kasih untuk nentuin derajat relasi yang sebelumnya tadi, apakah one to many, many ke many, atau one to one. Nah, untuk mahasiswa meregistrasi mata kuliah itu berarti one to many. Kita bisa pakai simbol yang ini. Tapi ini dibalik. Gini. Kita tebelin biar kelihatan. Nih. Terus selanjutnya berarti banyak mata kuliah, banyak tuh kita pakai yang ini. Sebentar, kayaknya ada kesalahan. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah berarti one to many. Kita pakai yang ini.
Nah ini one to many ke sini, harusnya nggak ada tulisan kayak ini. Nah tebelin. Oke, kemudian untuk organisasi mata kuliah dipakai more, kita bisa pakai yang ini. Nah ini cuman ini terus untuk mata kuliah mengajar berarti kita pakai yang one to many, yang ini ke sini, kita hapus. Terus kita pakai simbol yang ini sini. Nah finalnya kayak gini, cuman kita harus ngasih ini biar kayak oh ini nama dan ini punya mahasiswa, terus kode MK dan nama MK punya mata kuliah, NIB dan nama dosen punya dosen. Kita pakai simbol yang biasa aja, yang garis lurus doang. Ini ya, enggak ada ya. Simbolnya mungkin kita bisa ganti, bentar, bisa kita bisa pakai ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini, ini bisa sini. Nah di sini jadi lebih jelas kalau misalkan entity mahasiswa punya dua atribut, yaitu nama dan NIM. Kemudian mata kuliah punya dua atribut, kode MK dan nama MK. Dan dosen punya dua atribut, NID dan nama dosen. Nah sebenarnya untuk EAD ini udah sesuai, namun kita bisa melengkapi himpunan entitas dengan relasi kita bisa melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif, karena kita nentuin dulu si primary key untuk setiap entity. Nah untuk primary key setiap entity di mahasiswa sendiri kita punya NIM. Nah untuk si primary key bisa ditandai dengan garis bawah kayak ini. Terus untuk mata kuliah primary key-nya adalah kode MK, dan dosen primary key-nya adalah NID. Nah kayak gini. Oke, untuk tahapan yang terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key, karena kita punya relasi money to money. Ini mahasiswa ke mata kuliah.
karena kita punya relasi money to money, yang artinya satu mahasiswa bisa ngambil beberapa mata kuliah atau banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil beberapa mahasiswa atau banyak mahasiswa. Maka kita bisa bikin relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity, dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi IRD-nya bisa disempurnain kayak gini. Karena ini relasinya many to many, jadi kita pecah meregistrasi. Kita share dulu di sini. Meregistrasi dan diregistrasi. Ini kita hapus dulu. Ini adalah relasi tambahan yang diperlukan. Kemudian kita bisa pakai ini. Registrasi MK, terus kita ambil ininya, sama ini kode MK. Bisa pakai ini dan ini. Untuk relasinya ini kita pakai yang ini. Terus ini kesini kita pakai dan ini simbolnya kita ganti sama kayak ini jadi kayak gini. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Ini adalah final IRD dari tugas 1. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan karena saya emang lagi belajar di sini. Terima kasih juga sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.